Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfita Auranisa. Jadi minggu ini saya akan membahas tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. So, have fun this video. Jadi pada materi pertama kali ini adalah tentang bacaan liar dan balai pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Renkis pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik yang berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Pada waktu itu, pemerintah merasa khawatir terhadap bacaan berupa surat kabar dan karya sastra. Pemaparan Ranzis tahun 2005 menjelaskan kalau pemerintah kolonial, baik yang dihasilkan oleh rakyat pribumi ataupun Tionghoa peranakan, surat kabar mingguan isinya seringkali provokatif, menyerang pemerintah kolonial, mengejek aturan-aturan pemerintah, dan menyerang pejabat pemerintah kolonial. Maka bacaan-bacaan tersebut dianggap telah melanggar kekuasaan kolonial dan melanggar ketertiban umum. Lebih jauh, pernyataan Renkis ini merupakan hasil perbedaan dengan Mas Marco Cartodicromo pada tahun 1914 tentang hasil-hasil kerja Minder Welfare Commusi yang dianggap Mas Marco politik-etis. Dari permulaan bisa diidentifikasikan bahwa bacaan liar atau karya sastra yang disebut liar salah satunya bermaksud untuk mendidik kaum kromo. Beliau juga menambahkan kembali atau lebih tepatnya mempertegas, demi menghilangkan rintangan-rintangan bagi pergerakan diperlukan bacaan-bacaan politik agar kaum kromo mengetahui, memahami, dan menyadari politik kekuasaan kolonial. Bacaan-bacaan yang dihasilkan oleh para pemimpin pergerakan di atas dapat dikategorikan sebagai bacaan politik. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kaum kromo. Yang kedua ada sejarah sastra. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau dilahirkan di Saloton, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus tahun 1903. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Muhammad Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah Muhammad Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa beliau dianggap sebagai pemula penyair dalam kasyawan sastra Indonesia modern. Setelah beliau dewasa dan matang, beliau terjun ke galangan politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Selanjutnya ada tokoh kedua yaitu Rustam Effendi. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat dan beliau meninggal tanggal 24 Mei 1979 di Jakarta. Pendidikan beliau adalah latihan perguruan di Bukit Tinggi dan Bandung. Dia bekerja sebagai guru di tak lama kemudian terjun ke galangan kebudayaan dan politik. Pada materi yang ketiga ini ada tentang balai pustaka dan roman-romannya.
Roman Azab dan Sengsara Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Roman tersebut merupakan roman pertama tentang kawin paksa dan buah tangan Muhammad Hasim, yaitu Muda Teruna tahun 1922 yang berupa hikayat. Kemudian kurang lebih 20 tahun lamanya menjadi tema yang paling digemari dan banyak dikemukakan dalam roman-roman Indonesia. Roman Siti Nurbaya tahun 1922 dan La Hamin tahun 1952 karya Mahran Ruslin telah berhasil mengeluarkan kritik terhadap berbagai keburukan adat kuno yang berkenaan dengan perkawinan ketika ia meninggal, dan masih ada sebuah naskah roman yang belum diterbitkan berjudul Memang Jodoh. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lainnya yang terbit di Balai Pustaka, misalnya roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan tahun 1926 Buah Tangan Kejora, yang sering menjadi permasalahan bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan seperti Indes Party tahun 11 ialah akibat-akibat lebih jauh pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu Sanusi Panen. Sastra Pujangga Baru. Sanusi Panen, sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Beliau lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara, tanggal 14 November 1905. Ia juga berprofesi sebagai guru dan redaktur majalah dalam sebuah surat kabar. Ia juga aktif dalam dunia pergerakan politik, seorang nasionalis yang ikut menggagaskan berdirinya Jong Bataksbon. Karya-karyanya banyak diterbitkan pada tahun 1920 sampai 1940-an. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 2 Januari 1968. Nah, nggak terasa banget nih ya teman-teman, kita udah berada di akhir kesimpulan pada video pembahasan kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhan hingga perkembangan sekarang. Berawal dari orang-orang pribumi dan priayi yang diperbolehkan bersekolah sampai menjadi cerdas dan pintar, lalu memulai menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dijajah. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia ini telah dijajah, mereka membuat surat kabar agar para priayi yang hobi membaca dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh pihak Belanda, sehingga berdirilah surat-surat kabar di Indonesia pada abad 20-an, yaitu seperti di Surabaya terbit Surat Kabar Bintang Timur 1862, di Padang terbit Surat Kabar Pelita Tekcil 1882, dan di Jakarta terbit Surat Kabar Biang Lalas pada tahun 1867 dan lain-lain, sampai akhirnya muncul pergerakan untuk melawan penjajah Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Sekian dari pembahasan video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kalian enjoy selama video. Dan saya juga mengucapkan minta maaf atas kesalahan yang terjadi pada video ini, baik berupa bacaan ataupun saya salah ucap.
Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.